Ciao teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube kita. Selamat datang di channel YouTube Mabit Nurul Fikri. Di channel YouTube ini kita akan memberikan serangkaian video pembelajaran mengenai mata pelajaran geografi dengan saya sendiri, Rehan Akmal, selaku Kepala Departemen Geografi. So, check it out. Departemen Geografi adalah departemen yang bertanggung jawab untuk memberikan edukasi mengenai mata pelajaran geografi. Mata pelajaran geografi adalah mata pelajaran yang diujikan di seluruh rangkaian ujian masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia. Istilah geografi dikembangkan sejak abad pertama oleh seorang filsuf bernama Eratosthenes, yang mana menemukan atau mendefinisikan geografi itu sebagai geo yang artinya bumi dan grafien yang artinya pencitraan. Banyak definisi atau pengertian yang berkembang mengenai geografi. Di antaranya adalah Paul Vidal pada tahun 1915 mengungkapkan bahwa geografi adalah studi tentang kualitas negara-negara, di mana penentuan suatu kehidupan tergantung bagaimana manusia mengelola alam ini. Lalu kita mundur sedikit, pada tahun 1859 ada seorang bernama Karl Ritter yang mengungkapkan bahwa geografi adalah studi tentang daerah yang berbeda-beda di permukaan bumi. Suatu telaah mengenai bumi sebagai tempat hidup manusia. Dalam kajiannya, studi geografi mencakup semua fenomena yang terdapat di permukaan bumi, baik alam organik maupun alam anorganik, yang terkait dengan kehidupan manusia, termasuk aktivitas manusia yang turut dibahas. Lalu selanjutnya ada pendapat mengenai hubungan manusia yang disampaikan oleh Ernst Huntington. Geografi adalah studi tentang alam dan persebarannya melalui relasi antara lingkungan dan aktivitas atau kualitas manusia. Paradigma adalah cara pandang keilmuan yang mana di dalamnya terdapat asumsi, prosedur, dan penemuan yang mana diterima dan diakui oleh ilmuwan lalu diakui oleh masyarakat luas. Sebagai suatu ilmu yang sudah lama berkembang, geografi juga mengalami pergeseran paradigma dalam studinya. Yang pertama ada determinisme. Kehidupan manusia dan kebudayaannya ditentukan oleh alam. Para penganut paradigma ini diantaranya adalah Ellsworth Huntington, Karl Ritter, dan lain sebagainya. Yang kedua ada posibilisme. Manusia dan kebudayaannya tidak ditentukan oleh alam, tetapi manusia mempunyai peranan aktif terhadap alam, sehingga manusia dapat memilih kebudayaannya, sedangkan alam hanya memberikan kemungkinan-kemungkinan. Paham ini kemudian dikembangkan oleh Paul Vidal. Yang ketiga, ada probabilisme, yaitu manusia mampu menguasai alam itu baru dalam kemungkinan-kemungkinan tertentu. Yang keempat, environmentalisme, yang artinya lingkungan alam menentukan budaya manusia. Yang kelima ada voluntarisme. Manusia itu makhluk berakal yang secara bebas dan sukarela menguasai alam. Yang terakhir, kosmografisme, yaitu ketika pengetahuan masih terbatas, bumi dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang merupakan bagian dari alam semesta. Objek studi geografi adalah geosfer, yang mana meliputi letak dan gejala atau fenomena yang terjadi. Sebuah fenomena yang ditinjau dari sudut pandang geografi selalu diintegrasikan dengan ilmu-ilmu lainnya melalui dua objek. Yang pertama, objek material. Objek material geografi adalah sasaran atau isi kajian geografi. Objek material yang umum dan luas adalah geosfer, yang meliputi litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer, dan terakhir pedosfer. Objek yang kedua yaitu objek formal. Objek formal adalah sudut pandang dan cara berpikir terhadap suatu gejala di muka bumi, baik yang sifatnya fisik maupun sosial, yang dapat dilihat dari sudut pandang keruangan. Dari sudut pandang objek formal, maka akan muncul beberapa pernyataan atau pertanyaan yang dikenal dengan 5W+1H.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk mengetahui gejala-gejala di permukaan bumi sehingga uraiannya jelas sebagai cara pandang geografi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada what, pertanyaan yang diajukan untuk mengetahui apa yang terjadi. Yang kedua ada where. Pertanyaan mengenai lokasi, persebaran fenomena atau gejala di permukaan bumi dengan tujuan untuk mengetahui di mana fenomena atau gejala tersebut terjadi. Yang ketiga ada when. Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui kapan peristiwa tersebut terjadi. Yang keempat ada why. Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui mengapa peristiwa tersebut terjadi. Yang terakhir ada who dan how. Pertanyaan ini untuk mencari pelaku dan mencari jawaban dari bagaimana peristiwa tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan baik. Konsep esensial geografi berguna untuk memberikan corak abstrak fenomena esensial dari objek material bidang kajian ilmu. Secara umum, pengertian konsep esensial geografi adalah konsep yang digunakan untuk memahami dan mempelajari fenomena perubahan alam dan aspek sosial. Yang pertama ada konsep lokasi. Konsep lokasi terdiri dari lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah lokasi yang menunjukkan letak yang tetap terhadap sistem grid atau koordinat. Untuk mengetahui lokasi ini harus menggunakan letak secara astronomis, yaitu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak absolut bersifat tetap dan tidak berubah. Contohnya adalah letak suatu titik berlokasi pada 3 derajat lintang selatan dan 130 derajat bujur timur terdapat di Papua. Selama standar perhitungan astronomis masih digunakan, maka titik lokasi tersebut tidak akan berubah. Yang kedua adalah lokasi relatif. Lokasi relatif sering disebut dengan letak geografis. Letak relatif sifatnya berubah-ubah dan sangat berkaitan dengan keadaan sekitarnya. Contohnya adalah suatu daerah yang terpencil dan sangat jarang penduduknya. Tetapi setelah bertahun-tahun, ternyata daerah tersebut kaya akan tambang, sehingga menyebabkan daerah tersebut menjadi ramai penduduk. Selanjutnya ada konsep jarak. Jarak pada hakikatnya adalah pemisah antar wilayah atau tempat. Jarak berkaitan erat dengan lokasi. Jarak dapat juga dinyatakan sebagai jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun dengan satuan biaya angkutan. Jarak sebagai pemisah antara dua tempat bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya ada konsep keterjangkauan. Keterjangkauan tidak selalu berhubungan dengan jarak. Keterjangkauan lebih berhubungan dengan kondisi medan yang berkaitan dengan sarana angkutan dan transportasi yang digunakan. Ada beberapa penyebab suatu daerah mempunyai aksesibilitas atau keterjangkauan yang rendah, diantaranya kondisi topografi daerah tersebut yang bergunung, berhutan lebat, rawa-rawa, atau berupa gurun pasir. Selanjutnya ada konsep morfologi. Morfologi merupakan perwujudan bentuk daratan muka bumi sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah seperti erosi dan pengendapan atau sedimentasi. Melihat peristiwa tersebut, ada wilayah yang berbentuk pulau, pegunungan, dataran, lereng, lembah, dan dataran aluvial. Dan selanjutnya ada konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan suatu fenomena di bumi bersifat relatif. Artinya nilai kegunaan itu tidak sama, tergantung dari kebutuhan penduduk yang bersangkutan. Misalnya penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, mereka menganggap daerah pegunungan tidak memiliki nilai kegunaan karena mereka berorientasi pada sumber-sumber pertanian di daerah daratan subur di bagian bawah atau kaki gunung. Selanjutnya ada konsep pola. Geografi mempelajari pola-pola, bentuk dan persebaran fenomena di permukaan bumi. Geografi juga berusaha memahami makna dari pola-pola tersebut serta berusaha untuk memanfaatkannya. Pola berkaitan dengan susunan, bentuk dan persebaran fenomena dalam ruang muka bumi. Fenomena yang dipelajari adalah fenomena alami
dan fenomena sosial. Fenomena alami seperti aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah, dan curah hujan. Fenomena sosial misalnya persebaran penduduk, mata pencaharian, permukiman, dan lain-lain. Selanjutnya ada konsep diferensiasi areal. Wilayah pada hakikatnya adalah suatu perpaduan antara berbagai unsur, baik unsur lingkungan alam maupun kehidupan. Selanjutnya ada konsep interaksi atau interpendensi. Interaksi adalah kegiatan saling mempengaruhi daya, objek, atau tempat yang satu dengan tempat lainnya. Setiap tempat mengembangkan potensi sumber daya alamnya dan kebutuhan yang tidak selalu sama dengan tempat lain. Perbedaan tersebut mengakibatkan terjadinya interaksi dan interpendensi antar wilayah. Yang terakhir, ada konsep keterkaitan keruangan. Konsep keterkaitan keruangan atau konsep asosiasi keruangan adalah derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain di suatu tempat atau ruang. Fenomena yang dimaksud adalah fenomena alam dan fenomena kehidupan sosial. Contohnya adalah keterkaitan antara tingkat erosi dengan kesuburan tanah. Semakin banyak tingkat erosi, maka kesuburan tanah semakin berkurang. Sekian materi pertama geografi mengenai hakikat dan konsep geografi. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Ciao.